Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat-sehat aja ya. Baiklah, Pak Aris untuk kali ini akan menerangkan mengenai bab selanjutnya, yaitu bab yang ketiga anak-anak, mengenai sholat Jumat. Jadi mari kita simak ya anak-anak untuk penjelasannya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita bahas materi kita yang ketiga kali ini, yaitu mengenai sholat Jumat. Nah, apa pengertian dari sholat Jumat itu anak-anak? Yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah, tentunya di hari Jumat pada siang hari, yang diawali dengan 2 khutbah. Nah, di sini apa yang membedakan antara sholat Jumat dan sholat Id ya? Kalau sholat Jumat itu diawali dengan khutbah dulu, baru sholat 2 rakaat. Akan tetapi kalau sholat Id itu diawali dengan sholat dulu 2 rakaat, baru khutbah. Nah, itu yang membedakan ya anak-anak ya. Lanjut. Syarat wajib sholat Jumat, tentu saja yang pertama adalah Islam ya. Yang kedua adalah balik, artinya sudah menginjak dewasa. Yang ketiga itu berakal ya. Itu kalau orang tidak berakal, misalkan di jalan-jalan itu tidak wajib ya. Kemudian laki-laki ya tentunya. Nah, bagaimana dengan perempuan? Kalau perempuan ini itu hukumnya sunnah anak-anak ya. Artinya boleh untuk mengikuti sholat Jumat dan boleh tidak. Nah, itu nanti sholat sendiri, misalkan di rumah sholat duhur. Kemudian selanjutnya yaitu sehat ya. Nah, ini nikmat yang sangat luar biasa anak-anak. Jika orang sehat akan tetapi tidak melakukan sholat Jumat, nah, maka itu dosanya yang sangat besar sekali. Nah, akan tetapi kalau sakit itu boleh tidak sholat Jumat anak-anak ya, karena alasannya sakit. Ya, mau bagaimana lagi ya, nanti bisa diganti di rumah itu sholat duhur. Yang selanjutnya yaitu menetap tidak dalam bepergian, artinya jika kalian tidak pergi ya, tidak safari kemana-mana, itu wajib sholat Jumat. Akan tapi jika kalian misalkan pergi ke suatu tempat jauh ya, kemudian itu boleh tidak sholat Jumat ya, artinya dilakukan nanti sholat duhur ya. Tuh. Selanjutnya syarat sah sholat Jumat anak-anak dilaksanakan di tempat pemukiman tempat ya, dilaksanakan di tempat pemukiman yang tetap, artinya tidak berpindah-pindah. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah, dikerjakan pada waktu duhur, kemudian didahului dengan 2 khutbah Jumat. Tadi sudah Pak Aris jelaskan ya ini. Selanjutnya tata cara sholat Jumat. Yang pertama itu niat anak-anak. Nah, niat ini boleh kita ucapkan dan boleh tidak ya, tergantung keyakinan kalian masing-masing ya. Kemudian dilakukan sebanyak 2 rakaat. Nah, jadi diawali khutbah dulu, kemudian sholat 2 rakaat itu tadi ya. Kemudian rukunya seperti sholat fardu, seperti bacaannya itu seperti sholat fardu biasa ya. Kemudian diwajibkan mendengarkan khutbah. Nah, ini yang paling penting anak-anak. Nah, itu tidak boleh kalau kita ada khutbah itu tidur, apalagi bercanda dengan teman-teman ya. Kemudian rame ya, gaduh, dan itu tidak boleh ya. Karena ini mendengarkan khutbah itu satu paket ya sama sholatnya. Kemudian selanjutnya yaitu rukun khutbah Jumat. Nah, ini bagi khotib anak-anak ya, mengucapkan puji-pujian, kemudian baca sholawat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, membaca ayat Al-Quran ya. Nanti di sela-sela khutbah itu, yang terakhir itu berdoa ya untuk semua umat Islam di akhir khutbah. Selanjutnya apa sunnahnya anak-anak kalau kita sebelum berangkat sholat Jumat? Yang pertama itu memotong kuku. Nah, di dalam Islam itu memang diharuskan orang itu harus bersih ya. Ya. Apa manfaatnya? Itu supaya kukunya itu bersih, menghadap Allah kok kukunya panjang ya.
Nah, apalagi di dalam kesehatan itu tidak sehat, banyak kumannya kalau kuku tidak dipotong ya. Kemudian mandi besar anak-anak. Nah, ini yang membedakan adalah jika mandi biasa itu caranya ya seperti biasa, kalau mandi besar itu beda ya. Nah, ini bagi yang sudah balik tadi ya, itu diwajibkan untuk mandi junub. Nah, tata caranya insya Allah di pembelajaran lain akan Pak Aris jelaskan ya. Kemudian memakai wangi-wangian. Nah, jika kalian punya wangi-wangian di rumah anak-anak, itu dipakai kalau berangkat sholat Jumat. Jangan hanya bepergian saja ya. Nah, ini menghadap Allah, jadi harus wangi, harus bersih ya badan itu juga. Kemudian memakai pakaian yang rapi dan bersih. Tidak harus mahal anak-anak ya. Cukup rapi dan bersih gitu aja. Selanjutnya diperbolehkan tidak sholat Jumat. Tadi sudah Pak jelaskan apa saja hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat. Yang pertama sakit ya anak-anak ya. Nah, nanti diganti di sholat zuhur. Yang kedua itu hujan lebat. Nah, hujannya itu sangat lebat yang tidak memungkinkan untuk berangkat ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, atau bencana alam ya. Ini. Selanjutnya ini ada soal anak-anak, jadi kalian jawabannya saja ya. Ini insya Allah nanti Pak Aris kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Kalian jawab, kalian fotonya Pak Aris kalian kirim ke lewat WA Pak Aris ya, secara pribadi seperti biasa. Nah, terima kasih anak-anak. Ya, demikian tadi anak-anak untuk penjelasan untuk materi kita kali ini, yaitu bab 3 mengenai sholat Jumat. Jangan lupa anak-anak nanti silakan kalian praktekkan sendiri ya di rumah untuk tata cara sebelum melakukan sholat Jumat ya. Tuh ya, karena materi kita adalah PI, yaitu praktek ibadah. Ya, itu nanti bisa kalian terapkan pada saat di hari Jumat. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.